Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa kembali bertemu dalam mata kuliah Matematika Bisnis. Untuk materi kali ini, kita akan melanjutkan kembali materi mengenai fungsi linier dan nonlinier dalam penerapan ekonomi. Khususnya adalah untuk poin kelima, yaitu pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Sebelum kita memasuki bagaimana perhitungan atau pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar, kita harus paham dulu apa sih itu subsidi. Subsidi itu merupakan bantuan pemerintah kepada produsen. Nah, subsidi ini dia merupakan kebalikan atau lawan dari pajak. Jadi, dia ini adalah lawan dari pajak, kebalikannya. Sehingga seringkali disebut dengan pajak negatif. Produsen itu dia akan membagikan subsidinya kepada konsumen. Nah, ketika subsidinya itu dibagikan ke konsumen, itu akan mempengaruhi harga jual barang, di mana harga jual ini akan menjadi lebih rendah. Karena apa? Karena ada subsidi atau bantuan pemerintah kepada produsen, sehingga pemerintah lebih minim mengeluarkan biaya produksinya. Sehingga ketika biaya yang dikeluarkan lebih minimum atau lebih rendah, maka harga jual yang akan ditargetkan atau yang akan ditentukan pun menjadi lebih rendah. Intinya subsidi itu dia akan menyebabkan harga jual menjadi lebih rendah. Misalnya, subsidi untuk setiap unit barang yang terjual yang diberikan pemerintah ke produsen itu sebesar Rp per unit. Jadi subsidi itu disimbolkan dengan S ya, misalnya. Adanya subsidi akan menyebabkan harga barang yang ditawarkan menjadi lebih rendah atau menurunkan harga. Sehingga fungsi penawarannya jadi berubah. Karena kan produsen dia menawarkan sejumlah harga. Ketika ada subsidi atau bantuan dari pemerintah, maka yang berubah adalah harga jualnya, yang menyebabkan fungsi penawarannya menjadi berubah. Harga yang ditawarkannya menjadi lebih rendah. Jadi di sini adalah fungsi penawaran yang akan berubah, bukan fungsi permintaan, melainkan fungsi penawaran. Jadi seperti kemarin, jika pajak itu kan dia harus dibayar oleh produsen, sehingga pajak itu dibebankan ke konsumen. Jadi konsumen membayar harga yang lebih tinggi karena ada pajak. Nah, berbeda jika subsidi. Subsidi itu menyebabkan si konsumen terbantu gitu kan. Jadi dia bisa membeli barang yang harganya itu lebih rendah. Misalnya seperti gas melon. Nah, gas melon itu kan subsidi dari pemerintah, sehingga di pasaran itu gas melon itu yang warna hijau itu kan harganya relatif lebih murah dibandingkan dengan gas yang 12 kg. Ya, kalau dihitung dengan kapasitas gas 3 kg ini dia cenderung lebih murah gitu kan. Sangat murah gitu kan. Hanya memang dari agen itu harganya berbeda-beda, hanya itu masih tergolong murah. Atau misalkan seperti BBM gitu kan, BBM untuk kalau premium sudah tidak ada ya, kalau dulu kan ada premium. Nah, premium ini dia adalah subsidi pemerintah sehingga harganya murah gitu kan. Karena Pertamax tuh kan nggak ada subsidi, tapi premium ada sehingga itu harganya lebih murah. Nah, itu contoh penggunaan subsidi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi subsidi itu dia akan merendahkan harga sehingga F penawaran itu akan berubah. Nah, saudara bisa membuka rumus untuk fungsi penawaran setelah subsidi. Nah, sebelumnya di situ ada fungsi penawaran sebelum subsidi ya. Saudara itu memang
sudah ada rumus ini kan dalam fungsi penawaran. Ingat, fungsi penawaran sebelum subsidi itu berbeda ketika fungsi penawaran setelah subsidi. Kalau kita perhatikan, fungsi penawaran setelah subsidi, sebelum subsidi, F ini saudara juga bisa lihat pada poin 2 untuk fungsi penawaran ya. Itu adalah fungsi penawaran subsidi. Itu ditunjukkan oleh rumus QS min C tambah DP. Kalau dinyatakan dalam harga, PS, harga penawaran sama dengan C per D ditambah 1 per DQ. Nah, kita lihat pada rumus ini, dia belum ada subsidi, tidak ada pengurangan subsidi dalam rumus ini. Nah, maka ketika diberlakukan subsidi, maka fungsi penawarannya akan berubah. QS, Q aksen S. Oke, ini kita nyatakan dalam aksen. Untuk subsidi aksennya 2, kalau yang pajak kemarin aksennya 1 kali. Q aksen S sama dengan min CD, min C tambah D, P-nya keluarkan kali P tambah S. Nah, ketika fungsi penawarannya dinyatakan dalam Q, dalam barang, nah itu akan mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan. Karena harganya karena ada subsidi dari pemerintah, biaya produksinya jadi lebih rendah, sehingga subsidi ini akan atau bersifat menambah jumlah barang. Sifatnya. Ingat ya, menambah jumlah barang. Berbeda dengan harga ketika dinyatakan dalam P, harga penawarannya dia akan menjadi lebih rendah. PS, nah, PS ini kan fungsi penawaran sebelum subsidi. Ditambah, dikurangi ya, karena subsidi ini sifatnya mengurangi harga. Mengurangi harga dikurangi subsidi, sehingga P-nya akan menjadi lebih rendah. PS itu kita masukkan rumus yang C per D tambah 1 per DQ dikurangi S. Nah, ini adalah untuk rumus fungsi penawaran setelah subsidi. Jika dinyatakan dengan Q, maka subsidinya akan menambah. Jika dinyatakan dalam P, maka subsidi itu akan mengurangi harga penawaran. Sehingga, apa yang terjadi ketika F penawaran berubah? Maka, keseimbangan pasar pun dia akan berubah. Berubah menjadi QD sama dengan Q aksen S dan atau PD sama dengan
aksen S. Jadi keseimbangan barangnya itu menjadi keseimbangan pasar setelah subsidi. Oke, ini rumusnya. Kita akan masuk ke contoh soal. Saya menggunakan contoh soal persamaannya itu masih yang minggu kemarin ya, seperti yang kita lakukan pada contoh soal keseimbangan pasar, contoh soal pajak spesifik. Ini pun masih digunakan. Jadi untuk menghitung keseimbangan pasarnya itu tidak harus dihitung lagi ya, karena minggu kemarin itu sudah dihitung. Saudara bisa membuka poin ketiga, itu tentang keseimbangan pasar. Itu kan soalnya sama, di mana PD itu sama dengan 15 kurang Q, dan PS sama dengan 3 tambah 0,5 Q atau setengah Q. Di sini ada persamaan PD sama dengan 15 kurang Q dan PS 3 tambah 0,5 Q. Jika pemerintah memberikan subsidi terhadap barang tersebut sebesar 1,5 rupiah per unit, hitunglah keseimbangan pasar setelah subsidi. Untuk yang sebelum subsidi, kalau tidak salah sudah dihitung minggu kemarin ya. Untuk persamaan yang sama, saudara bisa melihat di jawaban sebelumnya. Kita hitung jika pemerintah mendapatkan keseimbangan setelah subsidi. Tadi keseimbangan pasar setelah subsidi itu dinyatakan dalam persamaan. Kita jawab dulu yang poin A. PD sama dengan P aksen S. Di mana PD itu persamaannya adalah 15 kurangi Q sama dengan, sebelum ke sana saya mau menjabarkan dulu saja biar paham. Ini ya, atau PD sama dengan PS dikurangi S. Nah, seperti itu. PD-nya adalah 15 kurang Q sama dengan PS-nya adalah 3 tambah, nah ini ya, 3 tambah 0,5 Q dikurangi S-nya adalah 1,5. 15 kurang Q sama dengan 3 kurangi 1,5, 1,5 ditambah 0,5 Q. Kita pindahkan Q-nya, min Q, min 0,5 Q sama dengan 1,5 kurangi 15. Min Q dikurangi 0,5 Q. Min 1,5 Q sama dengan min 13,5. Sehingga Q sama dengan 9. Nah, ini ada Q aksen S. Q aksen E ya, karena ini keseimbangan. Q keseimbangan setelah subsidi itu adalah 9 nilainya. Kita substitusi Q-nya ke dalam persamaan PD misalnya. Substitusi ke PD misalnya. PD-nya itu 15 sama dengan 15 dikurangi Q, sehingga
P sama dengan 15 kurang 9. Maka P keseimbangan setelah subsidi adalah 6. Ini adalah P keseimbangan setelah subsidi nilainya 6. Sudah ketemu keseimbangan pasar setelah subsidi, yaitu pada jumlah barang yang ditawarkannya itu. Jumlah barang 9 dan harga barang keseimbangannya adalah Rp6 itu setelah subsidi. Kemudian untuk pertanyaan yang B, saya jawab di sini. Hitunglah subsidi yang dinikmati oleh konsumen, produsen, serta hitung total pengeluaran pemerintah untuk subsidi tersebut. Berarti kita harus tahu dulu nilai keseimbangan sebelum subsidi ya. Pada minggu lalu, saudara bisa lihat berapa nilai QE dan PE di keseimbangan pasar, karena soalnya sama ya. Di sini saya coba kembali menghitung. Harusnya ini sebelum keseimbangan ada gini ya, PD sama dengan PS. Nah, itu ya. Kalian bisa mengingat kembali, dicek kembali untuk catatannya. Saya ingat kembali yang keseimbangan pasar sebelum pajak atau sebelum subsidi ya. Untuk poin materi poin ketiga untuk materi keseimbangan pasar silakan dicek. Ini 15, ini kan 15 kurang Q sama dengan 3 tambah 0,5 Q. Min Q min 0,5 Q sama dengan 3 min 15. Min Q kurangi 0,5 Q min 1,5 Q sama dengan min 15 kurang 3 min 12 ya. Sehingga Q ketemu nilai Q-nya itu, silakan saudara sambil menghitung menggunakan kalkulator. Dibantu dengan kalkulator. Sini Q-nya adalah QE ya, 8. Masukin aja QE ini ke PD. PD sama dengan 15 kurangi Q maka P sama dengan 15 kurangi 8 dan PE sama dengan 7 ini ya. Oke, ini sudah pernah dibahas juga. Ini soalnya sama, jadi kita menggunakan soalnya sama untuk setiap poin gitu, poin yang subsidi, pajak. Gitu. Sekarang kita ingin tahu berapa untuk menghitung subsidi yang ditanggung oleh konsumen, produsen, kemudian dan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Subsidi yang dinikmati konsumen. Kita tulis dulu. Subsidi itu dinyatakan dalam SK sama dengan PE dikurangi P
aksen E. Harga keseimbangan pasar dikurangi harga keseimbangan pasar setelah subsidi. P-nya 7. Dikurangi P, aksen E-nya 6. Sehingga subsidi yang dinikmati konsumen itu Rp1. Selanjutnya, subsidi yang dinikmati oleh produsen. Untuk subsidi yang dinikmati produsen itu dinyatakan dalam SP. SP ini kan P gitu, produsen. Itu sama dengan S, nilai subsidinya dikurangi dengan SK. Sehingga yang ditanggung oleh produsen, ini kan S-nya Rp1,5. 1,5 dikurangi SK-nya Rp1. Sehingga subsidi yang ditanggung produsen senilai Rp0,5. Selanjutnya, total subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jumlah subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah itu dinyatakan dalam S besar sama dengan jumlah barang keseimbangan setelah subsidi kalikan dengan nilai subsidinya. Sehingga S sama dengan aksen E-nya. Nah, ini keseimbangan pasar, harga barang, kuantitas barang keseimbangan setelah subsidi 9 kalikan dengan Rp1,5. Nah, ini untuk nilai subsidinya. Sehingga total subsidi yang dibayarkan pemerintah itu senilai Rp13,5. Saudara bisa dibantu dengan kalkulator untuk menghitung secara matematiknya. Nah, selanjutnya, gambarkan kurvanya. Kurvanya itu kan ada pada titik 9,6. 9,6 untuk kurva penawaran. Kita hapus. Titik, kita ingat-ingat kembali titik 9,6. Misalnya ini titik, ini adalah Q.
Misalnya titik 9 ada di sini. Kemudian P-nya 6. Misalkan titik 6-nya ada di sini. Ini kan untuk kurva keseimbangan itu kan seperti ini ya. Ini untuk yang keseimbangan, sorry. Titik 9,6 itu kan berada di saya buat garis putus-putus. Nah, ini adalah titik keseimbangannya. Keseimbangan setelah subsidi. Ini skalanya salah, jadi mungkin agak sedikit melenceng. Ini harusnya lebih panjang ya. Nah, ini adalah titik keseimbangan setelah subsidi. Titik 9,6. Ini untuk kurva supplies-nya, ini untuk kurva demand. Ini kan posisi seperti ini kan seperti kurva ketika di keseimbangan pasar. Hanya di sini mungkin supaya lebih terlihat bagaimana kurvanya bisa ditambahkan juga titik keseimbangan pasar sebelum pajaknya, yaitu pada titik 8,6 ya, 8,6. Maksudnya titik 8,7 ya, 8,7. Yang selanjutnya adalah pengaruh pajak proporsional terhadap keseimbangan pasar. Ini berbeda dengan pajak spesifik, tetapi perlakuannya sama dengan pajak spesifik. Nah, apa yang membedakan? Pajak proporsional yaitu pajak yang besarnya didasarkan pada persentase. Jadi dasarnya itu dinyatakan dalam persentase. Ini ada tipe, mohon maaf. Bukan 0 ya, bukan persen 0, tapi persentase saja. Nolnya dihilangkan, dihapus saja, coret. Didasarkan pada persentase tertentu dari harga jual. Pada prinsipnya, perlakuannya itu sama dengan pajak spesifik. Nah, sehingga adanya pajak proporsional juga akan menaikkan harga. Sehingga yang berubah adalah F penawarannya atau fungsi penawarannya. Fungsi penawaran setelah pajak itu dinyatakan dalam persamaan fungsi penawaran setelah pajak itu dinyatakan dalam persamaan Q aksen S sama dengan min C tambah DP. Nah, ini rumus 1 kurangi T. Kalau dinyatakan dalam harga, P aksen S sama dengan S aksen sama dengan PS
ditambah dengan TP. Ingat ya, pajak itu kan akan menambah harga. Jadi ini ditambah untuk yang dinyatakan dalam P. Sehingga PS aksennya sama dengan C per D tambah 1 per DQ tambah TP. Nah, untuk TP ini dia pajak proporsional, jadi TP gitu namanya untuk membedakan dengan pajak spesifik. Sehingga ketika fungsi penawaran setelah pajaknya berubah, itu pun akan merubah keseimbangan pasar setelah pajak menjadi QD sama dengan Q aksen S dan PD sama dengan P aksen S. Jadi, apa sih yang membedakan pajak proporsional dengan pajak spesifik? Kalau pajak spesifik, dia ditentukan dalam persentase, sedangkan spesifik, dia sudah ditentukan harga pajak per unitnya. Nah, ini belum ditentukan, gitu kan? Ini belum ditentukan rupiahnya, tapi masih dalam bentuk persentase, sehingga nanti harus kita hitung berapa persentase ini ke dalam rupiah, jumlah rupiah pajak yang diterima pemerintah per unitnya. Kita harus menghitungnya. Atau yang ditetapkan, yang diterima, yang ditetapkan pemerintah per unit. Jadi kita nanti rubah dulu dalam rupiah, karena ini dalam bentuk persentase. Kita ke contoh soal. Contoh soal, fungsi penawaran dan fungsi permintaan terhadap suatu barang masing-masing dinyatakan oleh PD sama dengan 15 kurang Q dan PS sama dengan 3 ditambah 0,5 Q. Nah, kita masih menggunakan soal yang sebelumnya, hanya di sini kita perlakuannya untuk pajak proporsional. Nah, untuk pajak proporsional ini agak sedikit berbeda penyelesaiannya dengan yang pajak spesifik gitu. Karena di sini pajak proporsional itu dinyatakannya dalam persentasi, sehingga kita harus Kita harus mengubah, bukan mengubah, tapi mengubah gitu kan, mengubah persentase ini ke dalam nilai biasa gitu, atau nilai desimal dulu. Kita tulis dulu rumus yang tadi. Q aksen S itu min C tambah DP 1 kurang T, atau jika dinyatakan dalam P aksen S sama dengan PS ditambah TP. Untuk yang PS, keseimbangannya itu kan ditunjukkan dalam persamaan PD sama dengan P aksen S. Kita ubah dulu P aksen S-nya. Kita cari dulu P aksen S-nya. Gitu kan. P aksen S-nya itu kan PS ditambah TP. PS-nya ini 3 tambah 0,5 Q ditambah T-nya adalah 25%.
Kita masukkan aja ke dalam desimal 0,25 P. Ini kan ada P-nya. Nah, ini untuk nyari PS aksennya dulu ya. P aksen S sama dengan, oke. Ini kan P ya, P dikurangi, pindahkan yang ruas kanan 0,25 P sama dengan 3 tambah 0,5 Q. P kurang 0,25 P, 0,75 P sama dengan 3 tambah 0,5 Q. Sehingga P aksen S-nya sama dengan 3 dibagi 0,75. 4 ditambah 0,5 Q dibagi 0,75. 2/3 Q. Maka nilai persamaan P aksen S-nya sekarang ketemu. Nah, ini. Baru kita masukkan ke dalam keseimbangan pasar setelah pajak. Persamaannya kan PD sama dengan P aksen S. PD-nya 15 kurang Q sama dengan 4 ditambah 2/3 Q. Min Q min 2/3 Q sama dengan 4 min 15. Min 5/3 Q. Nah, ya kan, min Q kurangi 2/3 Q sama dengan min 5/3 Q. Ini konsep matematika yang sudah dipelajari jauh-jauh sejak kalian SMP, SMA. Jadi tidak perlu saya jelaskan lagi. Ini kan perhitungan pecahan gitu kan. SD malah sekarang sudah ada. Min 5/3 Q sama dengan 4 kurang 15 min 11. Sehingga nilai Q aksen E-nya sama dengan min 11 bagi 5/3. Boleh menggunakan kalkulator 6,6. Nah, ini adalah kuantitas keseimbangan setelah pajaknya 6,6. Ini substitusi aja ke PD, gitu kan. PD-nya sama dengan 15 kurang Q. PD sama dengan 15 kurangi 6,6. Maka P aksen E-nya harga keseimbangan setelah pajak itu 8,4. Kita sudah menemukan nilai harga keseimbangan setelah pajak dan kuantitas keseimbangan setelah pajak. Sekarang kita mau mencari pajak yang ditanggung konsumen, kemudian pajak yang ditanggung produsen, dan total penerimaan pajak yang diterima oleh pemerintah. Nah, pada kasus kali ini kita belum tahu berapa rupiah gitu kan. Ini kan masih dalam persentase, kita nggak tahu berapa rupiah pajak yang diterima pemerintah untuk setiap unit barang. Kalau yang spesifik kan kita sudah tahu ya berapa rupiahnya, langsung diketahui. Nah, ini kita belum tahu, maka kita harus mencari tahu dulu. Kita hitung pajak untuk setiap unit barang. Maka caranya adalah dengan mengalihkan T persentasenya kali harga keseimbangan setelah pajak.
0,25 atau 25% kali P aksen E-nya 8,4. Sehingga T-nya nah ini adalah nilai pajak yang diterima pemerintah untuk setiap unit barangnya 2,1 sehingga kita bisa mengetahui pajak yang ditanggung oleh konsumen. Pajak yang ditanggung konsumen itu kan TK sama dengan P aksen E kurangi PE. TK sama dengan P aksen E-nya 8,4. PE-nya tadi kita udah hitung yang kasus sebelumnya, soal sebelumnya, PE-nya itu kan 7 ya. Maka TK-nya sama dengan 1,4. Nah, ini pajak yang ditanggung konsumen pakai rupiah ya. Selanjutnya adalah pajak yang ditanggung produsen itu TP sama dengan T kurangi TK. Sehingga TP sama dengan T-nya tadi kita udah ketemu kan 2,1 kurangi 1,4. Maka pajak yang ditanggung produsen itu senilai 0,7. Dan yang terakhir adalah total penerimaan pajak pemerintah. Q aksen E kuantitas barang keseimbangan dikalikan dengan T kecil ya atau nilai pajak yang diterima pemerintah setiap unit kan setiap unit. Kita mau tahu totalnya berarti jumlah barangnya kalikan harga atau nominal pajak per unitnya. Q aksen E-nya 6,6 dikalikan 2,1 sehingga total penerimaan pajak pemerintah adalah Rp13,86. Ini selesai. Nah, jangan lupa setiap kalian itu menghitung nilai pajak itu diungkapkan juga keterangannya. Misalnya, jadi disimpulkan itu penerimaan pajak yang ditanggung oleh konsumen senilai Rp1,4. Jadi pajak yang ditanggung oleh produsen sebesar Rp0,7. Jadi total penerimaan pajak yang diterima pemerintah sebesar Rp13,86. Hal yang perlu diingat oleh saudara pada penyelesaian kasus pajak proporsional itu adalah kita itu mencari terlebih dahulu persamaan dari P-nya, gitu. PS aksennya, P aksen S-nya. Karena ini masih dihitung dalam persentase. Nah, nggak bisa, ini kan 0,25 P gitu kan. Nah, maka harus dijabarkan dulu sehingga menghasilkan persamaan P aksen S-nya yang setelah ditambah 25%. Kemudian, nah jangan lupa juga di sini kan masih dalam persen sehingga kita harus mencari dalam satuan rupiahnya dengan cara mengkalikan 25% atau 0,25 kali P aksen E-nya 8,4. Nah,
Sebetulnya untuk menghitung keseimbangan ini, saudara juga sebetulnya harus menghitung dulu keseimbangan sebelum pajak. Tapi kan karena tadi kita sudah pada soal sebelumnya, ini soalnya sama, jadi kita tidak perlu menghitung lagi, sudah ada. Nanti kalau soal yang berbeda, itu saudara harus menghitung dulu keseimbangan pasar sebelum pajaknya atau sebelum subsidinya. Nanti kita akan latihan untuk soal yang berbeda di pertemuan terakhir insya Allah. Yang selanjutnya adalah keseimbangan pasar dua komoditi atau dua macam barang. Nah, jika ada dua macam barang yang memiliki hubungan penggunaan, maka permintaan terhadap barang yang satu akan dipengaruhi oleh barang yang lainnya. Jadi gini, misalnya gitu, ada hubungan penggunaan antara satu barang dengan barang yang lain. Contohnya seperti kopi dan teh, atau kopi dan gula gitu kan, atau kopi dan susu. Nah, ini hubungan penggunaan ini ada yang sifatnya substitutif dan ada yang sifatnya komplementer. Substitutif maksudnya itu adalah saling menggantikan. Misalnya kalau nggak ada kopi diganti dengan teh. Kopi nggak ada, permintaan teh menjadi naik gitu kan. Atau misalkan BBM premium nggak ada, lagi kosong, digantikan dengan Pertalite gitu. Pengganti itu kan sifatnya. Kalau nggak ada Pertalite diganti dengan Pertamax gitu. Itu menggantikan, saling menggantikan. Jadi ada tidaknya satu barang itu bisa mempengaruhi harga barang yang lain juga. Atau permintaan barang yang lain. Nah, ada juga yang sifatnya komplementer atau pelengkap. Jadi barang itu saling melengkapi. Oh, misalnya kopi dan gula gitu kan. Kopi hitam masih harus pakai gula misalkan. Atau kopi juga bisa ditambah dengan susu, itu saling melengkapi sehingga ketika ada kopi, orang lebih suka kopi itu ditambahkan dengan gula, berarti permintaan gula juga akan naik. Begitupun ada orang yang suka kopinya dilengkapi dengan susu full cream gitu kan. Ditambah ketika kopinya permintaannya meningkat, oh penggunaan susu full creamnya juga misalnya meningkat. Itu adalah salah satu contoh. Jadi ada hubungan penggunaan yang sifatnya menggantikan atau yang sifatnya melengkapi. Nah, misalnya di sini ada dua macam barang yang memiliki hubungan penggunaan, yaitu barang X dan barang Y. Maka persamaannya dinyatakan dalam QDX sama dengan fungsi PX PY, QDY sama dengan fungsi PY PX. Jadi jumlah barang X, nah ini kuantitas barang X. Kuantitas barang X ini merupakan fungsi harga barang X dan harga barang Y juga. Atau jumlah barang Y ini dipengaruhi oleh fungsi harga barang Y dan harga barang X. Nah, QDX ini jumlah permintaan barang X, QDY jumlah permintaan barang Y, dan PX itu harga barang X-nya, PY itu harga barang Y. Nah, ini yang untuk hubungan penggunaan dua macam barang ini dinyatakan dalam fungsi ini. Kita langsung saja ke dalam contoh soal. Carilah harga dan jumlah keseimbangan pasar dari dua komoditi jika diketahui kuantitas barang X yang diminta 10 kurang 4X tambah 2PY, kuantitas barang yang ditawarkan. Ingat ya, yang diminta dan ditawarkan. Kuantitas penawaran barang X min 6 tambah 6PX, kuantitas barang Y, ini barang Y, ini barang X gitu. Ada yang permintaan, ada yang penawaran. Kuantitas barang Y 9 kurang 3PY tambah 4PX dan kuantitas penawaran barang Y min 3 tambah 7PY. Nah, ini perhatikan ya, jangan sampai tidak paham. Ini barang X, ini barang Y.
Ada permintaan barang X, ada penawaran barang X, ada permintaan barang Y, dan ada penawaran barang Y. Nah, di sini diminta mencari harga dan kuantitas keseimbangan dari dua komoditi ini. Kita akan jawab. Kita hitung dulu keseimbangan untuk barang X. Untuk keseimbangan barang X. QDX sama dengan QSX. QDX-nya kita masukkan 10 kurangi 4PX tambah 2PY sama dengan min 6 tambah 6PX. Min 4PX kurangi 6PX. Nah, ini ya, kita pindahkan yang ini. Tambah 2PY sama dengan min 6. Pindahkan yang 10-nya, kurangi 10. Min 10PX tambah 2PY sama dengan min 16. Oke, boleh kita kalikan negatif aja menjadi 10PX min 2PY sama dengan 16. Nah, ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian kita selanjutnya menghitung keseimbangan barang Y. Ini tadi adalah keseimbangan barang X. Sekarang keseimbangan barang Y. Berarti QDY sama dengan QSY. QDY-nya 9 kurang 3PY tambah 4PX sama dengan min 3 tambah 7PY. Min 3PY, kita pindahkan yang 7PY ke kiri, min 7PY tambah 4PX sama dengan min 3 min 9. Min 10PY tambah 4PX sama dengan min 12. Atau boleh kita kalikan negatif, persamaannya menjadi 10PY min 4PX sama dengan min 12. Untuk mencari nilai keseimbangan barang Y, keseimbangan barang X, apa yang harus kita lakukan mencari nilai itu? Yang kita lakukan adalah dengan cara eliminasi. Nah, ini matematik yang sudah kita pelajari di awal ya, eliminasi. Oke, kita pakai panah aja. Sorry. Oke, misalnya ke sini. Kita lanjut. Eliminasi, ini persamaan 2 ya. Sorry, ini ada persamaan kedua. Eliminasi 1
dan 2 atau kedua. Tadi persamaan yang pertama adalah 10x, 10px kurangi 2py sama dengan 16. Oke, kemudian persamaan yang kedua itu min 4px ya. Ini kita sejajarkan p-nya min 4px tambah 10py sama dengan min 12. Sebenarnya ini tidak usah dikali negatif ya, yang persamaan yang kedua, yang barang Y, tapi kita rubah posisinya supaya mudah, ini memudahkan aja. Kita hapus dulu, ini juga hapus. Jadi posisinya jadi begini, 4px supaya sama ya, px dulu kurangi 10py sama dengan min 12. Nah, maka di sini juga kita tulis 4px min 10py sama dengan min 12. Sekarang kita eliminasi. Kita eliminasi misalnya yang px-nya. Kita nolkan yang px-nya, eliminasi. Sehingga supaya nilainya sama, nanti ketika dieliminasi dia harus dikalikan dengan 2. 2 kali 10, 20. 4 kali, biar 20 dia dikali 5. Itu kan semuanya. Maka ini 20px kurangi 4py sama dengan 32. 20px min 50py sama dengan min 60. Kita eliminasi x. Ini 20p kurangi 20px sudah habis. 32 dikurangi min 60 berarti jadi positif. Plus 92 min 4 min dikurangi min 50. Ini juga jadi positif, hasilnya 46 PY. Sehingga PY-nya, PYE ya, jumlah harga keseimbangan barang Y sama dengan 2. PYE itu adalah harga keseimbangan barang Y. Sudah ketemu, sekarang tinggal kita mencari keseimbangan barang X-nya nih. Kita misalkan masukkan aja ke dalam persamaan 1. Substitusi ke 1. Persamaan 1 ini kan ini ya. 10 PX kan Q dx 10 PX kurangi 2 PY sama dengan 16. Masukkan nilai P-nya. 10 PX kurangi 2, ini kan PY. 2 sama dengan 16. 10 PX min 4 sama dengan 16. 10 PX sama dengan 16 tambah 4, 20. Sehingga PX-nya adalah 2. PXY. Berarti jumlah harga keseimbangan barang X juga nilainya 2. Sekarang kita mau cari QSX dan QXE dan QE. Kita mau nyari kuantitasnya. Ini kan P-nya udah ketemu, harga barang keseimbangan. Harga barang Y keseimbangan, harga keseimbangan barang X kita udah ketemu nilainya. Sekarang kita cari
untuk yang QSX. Kita masukin aja misalkan ke persamaan yang ini kan kita mau nyari Q-nya. PX-nya udah ada, PY-nya udah ada, tinggal masukin aja kita ke barang X dulu. Misalkan barang X, Q barang X, Q barang X. Berarti kita masukin QSX sama dengan min 6 tambah 6 kali PX. Sama dengan min 6 tambah 6 kali 2. Nah, maka QSE-nya, QXE sama dengan 6 kali 2, 12 tambah min 6, 6. Oke, kuantitas barang keseimbangan untuk barang X itu 6. Oke, kemudian kita cari QE barang Y. QSY misalnya, QSY sama dengan min ini ya, yang ini min 3 tambah 7P. Sehingga min 3, PY, tambah 7 kali 2. Maka QYE, kuantitas keseimbangan barang Y, sama dengan ini 7 kali 2, 14, tambah min 3, 11. Oke, ini ketemu. Jadi, harga keseimbangan barang X, itu ada pada kuantitas 2. Dan ada pada harga Rp2. Sedangkan harga keseimbangan barang Y itu juga ada pada harga Rp2. Sedangkan jumlah keseimbangan barang X berada pada kuantitas 6 dan jumlah keseimbangan barang Y ada pada kuantitas 11. Ketemu. Tadi kan yang ditanyakan nyari harga dan kuantitas keseimbangan pasar untuk 2 macam barang. Ini udah ketemu ya. Untuk yang X-nya supaya jelas saya tandai. Ini untuk barang X. Ini barang X. Nah, dan yang ini untuk barang Y. Oke, baik. Selesai pertemuan pada hari ini. Untuk materi selanjutnya, materi yang pembahasan terakhir kita akan bahas itu di pertemuan selanjutnya. Baru setelah itu kita mencoba latihan-latihan soal yang banyak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.